Tidak ada pembiaran bagi ormas-ormas yang melanggar hukum. Apakah masuk ormas itu yang belakangan ini? Siapapun ya. Sebetulnya undang-undang ormas ini sudah cukup untuk menjadi landasan bagi pembinaan, pemberdayaan maupun penindakan. Sudah ada di situ semua. Sejauh mana pemerintah bisa melakukan tindakan-tindakan mulai dari yang paling lunak misalnya ya peringatan sampai yang paling tegas yaitu pemberhentian sudah diatur di situ semua. Ya, tetapi memang Pak Menteri juga meminta agar ini dikaji sejauh mana apakah akan ada perubahan revisi di situ ya. Tetapi kami sudah meminta agar kepala daerah itu betul-betul bersikap tegas melakukan pendataan terhadap ormas yang terindikasi melakukan pelanggaran, memberikan sanksi dan kemudian juga sesuai kewenangannya setiap kepala daerah juga bisa melakukan langkah-langkah untuk penertiban ormas. Kepala daerah itu kan punya landasan juga. Ada perda tentang ketertiban umum di situ misalnya. Dan kami meminta kepala daerah berkoordinasi dengan Forkopimda, dengan Pak Kapolres, dengan Pak Dandim, dengan Ibu Kajari semua untuk memastikan langkah-langkah hukum. Tidak ada pembiaran bagi ormas-ormas yang melanggar hukum. Apakah masuk ormas itu yang belakangan ini? Siapapun ya tentu tidak ada yang di atas hukum. Kita tidak berbicara 1-2 ormas, tapi seluruh ormas yang terikat dalam hukum positif di Indonesia. Kalau revisi PP, peluangnya gimana? Karena kemarin yang sempat disinggung Pak Menteri dan Ketua Komisi 2 adalah soal audit keuangan. Itu mungkin... Sebetulnya di undang-undang itu sudah ada juga satu mekanisme bahwa harus ada transparansi dalam pengelolaan keuangan ormas, itu sudah ada. Nah, tapi kita pelajari lagi saat ini sejauh mana itu diperlukan penguatan. Cukup ya? Ormas itu kan sebetulnya aset ya, aset apabila dibina, diberdayakan, bisa mendukung program pembangunan, bisa meningkatkan pendapatan daerah begitu. Tapi bisa mengganggu juga kalau kemudian langkah-langkahnya kontraproduktif, mengganggu perekonomian, stabilitas, dan menimbulkan ketidakpastian dan mengkoyak kebersamaan. Nah, karena itu ini penekanan khusus kepada kepala daerah untuk membangun pendekatan yang komprehensif, bukan hanya di ujung tindakan penegakan hukum, tetapi di awal juga langkah-langkah pembinaan dan pemberdayaan berdasarkan undang-undang itu juga dimungkinkan oleh kepala daerah. Tapi banyak ya Pak laporan dari kepala daerah soal mekanisme yang menghambat investasi di daerah Pak? Ada ya, kita tidak bisa bilang banyak atau tidak, tapi ada laporan itu.